Grace is not license to sin. Anugerah bukanlah izin atau membuat kita menjadi bebas untuk melakukan dosa. Kenapa? Begini, saat kita sudah memahami di mana posisi kita di dalam Kristus adalah orang yang hidup di dalam anugerah. Namun kita tidak perlu khawatir atau takut hidup di bawah anugerah. Kenapa? Sebab anugerah tidak memberi izin atau kebebasan kepada kita untuk berbuat dosa. Karena Bible menulis dengan jelas di Roma 6 ayat 14, dosa tidak berkuasa atas kamu. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah siapa? Anugerah. Tetapi seringkali kita percaya bahwa hidup di bawah anugerah akan membuat dosa menguasai kita. Jika Anda berpikir demikian, berarti Anda telah termakan umpan iblis. Kenapa? Sebab firman Tuhan sangat jelas mengatakan, jika kita di bawah anugerah bukan hukum Taurat, dosa tidak punya kuasa atas kita. Coba saya mau menjelaskan kepada saudara apa arti ayat itu tadi. Kata dosa di dalam ayat itu menunjukkan kata benda. Jadi ada banyak hal yang tidak punya kuasa atas kita. Apa saja? Setan tidak punya kuasa atas kita. Penyakit tidak punya kuasa atas kita. Kemiskinan tidak punya kuasa atas kita. Semua hal ini tidak punya kuasa atas kita. Kapan? Saat kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi ketika kita di bawah anugerah. Namun pemikiran manusia adalah hidup di bawah anugerah akan mendapatkan izin buat kita untuk melakukan dosa. Saudara, kita perlu memahami esensi dari anugerah. Begini. Kita tidak dapat berada di dalam air dan tidak basah. Kita tidak bisa berada di dalam anugerah namun tidak kudus. Kan mustahil. Baik kita memahami apa itu esensi anugerah, namun bukankah banyak orang yang berkata harus banyak khotbah tentang pertobatan ya? Jika tidak bertobat maka Tuhan tidak akan memberkati. Demikian kata Taurat. Oke, sekarang bagaimana kata anugerah dan apa yang dikatakan oleh anugerah tersebut? Di bawah anugerah Tuhan memberkati kita terlebih dahulu, lalu kita menerima berkat dan kebaikannya. Pada akhirnya kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Lihat saudara, telah terjadi perubahan yang signifikan. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuka hati orang supaya mereka menerima kebaikan Tuhan. Ketika mereka menerima kebaikan Tuhan, mereka akan berubah. Bukan karena kehendak mereka, tapi karena kebaikannya Tuhan itu sendiri. Pertobatan yang seperti ini seharusnya terus terjadi di dalam gereja. Pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yaitu perubahan pola pikir yang terjadi setiap saat atau senantiasa. Pertobatan itu bukan seperti saat altar call, kemudian dia memukuli dirinya dia sendiri dan berteriak, Yesus, Yesus. Kita semua dapat lakukan seperti itu saat altar call dan pergi tanpa ada perubahan sedikit pun. Karena kita belum mendengar sesuatu yang dapat merubah hidup kita. Pertobatan bukanlah euforia, tetapi metanoia. Pertobatan terjadi di setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Mendengar kabar baik, betapa baiknya Tuhan. Rancangannya bagi kita ada rancangan yang indah, bukan kecelakaan. Bahwa Tuhan ada di pihak kita dan pikiran kita mulai berubah. Kita perlu mengetahui bahwa sifat alami manusia adalah cenderung berpikir buruk tentang Tuhan. Banyak orang berpikir Tuhan itu Tuhan yang formal dan kaku. Dan oleh anugerah Tuhan, pemikiran kita yang salah tentang Tuhan itu dirubah. Sehingga kita tidak menghampiri Tuhan dengan ketakutan. Namun dengan apa? Damai sejahtera. Sebab anugerahnya memperlihatkan kebaikannya, bukan penghakiman. Saudara, di masa lampau banyak terjadi kebangkitan rohani. Dan tidak diragukan lagi kedahsyatannya. Ciri khas kebangkitan rohani adalah dengan berkhotbah tentang dosa dan kebangunan rohani itu terjadi. Saya tidak berkata mereka tidak selamat atau tidak terjadi kebangkitan rohani. Tapi coba mari kita lihat
di 2 Korintus 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, maka pelayanan yang memimpin kepada pembenaran akan jauh lebih mulia. Ya, pelayanan yang menekankan dosa, menentang dosa, Tuhan menyebutnya pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Dan Tuhan menyebutnya apa? Mulia. Apalagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bukankah ini jauh lebih mulia? Artinya begini, daripada kita terfokus akan dosa, penghukuman, penghakiman, kenapa kita tidak mengkabarkan kabar baik, yaitu setiap kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus? Saudara, kita masih belum melihat apa-apa saat ini, tetapi saya percaya Tuhan sedang membangkitkan anak-anak yang siap melayani kebenaran di seluruh dunia. Revolusi anugerah, ya, kebangkitan tentang Injil anugerah ini, Gospel of Christ ini sedang terjadi besar-besaran. Dan puji Tuhan kita sudah berada di dalamnya. Era pelayanan penghukuman sudah selesai, sudah berlalu. Sekarang adalah eranya masa pelayanan kebenaran. Maka bersiap-siaplah, sebab inilah saatnya Injil anugerah, Gospel of Christ akan mendatangkan ledakan-ledakan kebangkitan rohani yang jauh lebih dahsyat. Dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach, bless you.